Cahaya dari lubang di atas tiba-tiba redup, dan bayangan seseorang muncul di tanah. Ye Xuan segera mendongak dan segera melihat si pembasmi berpakaian hitam muncul di pintu masuk gua di atas, melihat ke bawah dengan senyum kejam di wajahnya. Di sini, datang dan jaga pintu masuk gua. Mereka tidak bisa lari. Pembasmi berpakaian hitam itu langsung berteriak keras. Dua pembasmi lainnya mendengar suara itu dan segera bergegas menghampiri. Ye Xuan segera menarik Su Zexue dan melihat sekelilingnya. Ternyata ruang bawah tanah tersebut bukanlah sebuah lubang alam, melainkan sebuah ruang batu bawah tanah berbentuk persegi dengan lorong-lorong di kedua arah, timur dan barat. Tidak ada cahaya di lorong itu, gelap gulita dan tidak seorang pun tahu kemana jalan itu mengarah. Sekarang ketiga pembasmi itu telah memblokir pintu keluar di atas. Ye Xuan segera menarik Su Zexue dan berjalan menuju lorong timur, meraba-raba ke depan dalam kegelapan. Lorong itu gelap gulita. Ye Xuan merasakan ada obor di dinding dan segera menurunkannya. Ia melepaskan api hitam untuk menyalakan obor, yang akhirnya menerangi lorong itu. Setelah melangkah masuk ke lorong, tangan Su Zexue mulai gemetar, dan tubuhnya bergetar lebih hebat lagi. Tanpa sadar, dia bergerak mendekati Ye Xuan. Titik. Ketiga pembasmi itu juga melompat ke ruang batu bawah tanah, mengeluarkan pemantik api untuk menerangi lorong, dan berjalan ke lorong timur. Bagian ini sangat panjang dan tampaknya tidak ada habisnya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, kami tiba di ruang batu lainnya. Ruang batu ini juga memiliki dua lorong, namun selain lorong depan dan belakang, terdapat pintu batu tambahan di sisi kiri. Pintu batu itu tertutup, dan ada pola formasi terukir di atasnya. Jika aku terus berjalan ke arah lorong di depan, aku tidak tahu di mana aku akan berakhir, dan aku bahkan mungkin berakhir di jalan buntu. Jadi, Ye Xuan berhenti di depan gerbang batu, mendorongnya, dan mencari mekanisme di dinding di kedua sisi, tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke pola formasi di gerbang batu. Kelihatannya seperti susunan misterius 7 bintang kecil. Su Zexue tiba-tiba berkata sambil melihat pola susunan itu. Ye Xuan berbalik dan menatapnya dengan heran. Kamu juga mengerti formasinya. Saya punya salinan Ye Zhen Xuan di rumah. Saya membaca sebagian dan menemukan pola ini di dalamnya. Su Zexue menjawab. Apakah kamu tahu cara menyelesaikannya? Ye Xuan langsung bertanya. Su Zexue segera menunjuk ke suatu titik pada susunan misterius 7 bintang kecil dan berkata, susunan misterius 7 bintang kecil hanya dapat dibuka dengan menyalakan mata susunan dalam urutan tertentu. Ada lebih dari 5.000 cara untuk menyalakan mata susunan, tetapi hanya satu yang merupakan solusi yang sebenarnya. Mulailah menyuntikkan esensi sejati dari mata susunan ini, lalu mata susunan ini, lalu yang ini, dan terakhir mata susunan Yao Guang ini. Dia mengklik setiap simpul pada susunan 7 bintang misterius kecil ini. Ye Xuan menyuntikkan energi sejatinya ke masing-masing pusat susunan misterius bintang 7 kecil sesuai urutan yang ditunjukkannya. Ketika energi sebenarnya disuntikkan ke pusat terakhir formasi, cahaya redup bersinar melalui seluruh diagram formasi, dan gerbang batu berbunyi klik beberapa kali dan perlahan naik. Ketiga pembasmi di belakang hampir mengejar. Ye Xuan tidak peduli dan tanpa menunggu pintu batu terangkat sepenuhnya, dia menarik Su Zexue dan bergegas masuk. Setelah memasuki gerbang batu, Su Zexue segera berkata suntikkan energi sejati ke mata susunan Yao Guang yang terakhir, dan susunan itu akan menutup lagi. Ada juga diagram formasi yang identik di bagian dalam gerbang batu. Ye Xuan segera menyuntikkan energi sejatinya ke simpul terakhir formasi tersebut. Lingkaran cahaya pada susunan misterius 7 bintang kecil langsung menghilang dan gerbang batu pun runtuh. Ketiga pembasmi itu mengejar ke ruang batu di luar dan melihat pintu batu itu perlahan menutup. Mereka ingin segera masuk, tetapi ketika mereka mencapai pintu batu itu sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan pintu batu itu terbanting menutup dengan celah terakhir. Setelah pintu batu ditutup, Ye Xuan merasa sedikit lega dan berbalik untuk mengamati ruang di mana dia berada. Setelah melewati gerbang batu, Anda akan sampai di aula berbentuk persegi. Lantai dan dindingnya terbuat dari batu-batu besar. Aula ini sudah sangat tua dan tanahnya tertutup lapisan debu. Ye Xuan melirik obor di tangannya dan merasa lega saat melihat tidak ada tanda-tanda api padam. Obor itu masih ada di sana, yang berarti tidak ada masalah dengan udara di sini. Ruang rendah ini pasti telah dilengkapi dengan lubang ventilasi saat pertama kali dibangun. Pintu batu aula ini sangat luas. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa panjang dan lebarnya lebih dari 10 kaki. Tepat di sebelah utara aula berdiri sebuah patung batu yang tinggi. Patung batu itu tingginya 2 orang, dan alasnya tingginya setengah orang. Ye Xuan mengambil obor dan berjalan mendekat untuk mengamati, dan menemukan bahwa itu adalah Pegasus yang melompat dengan kukunya. Tidak ada tulisan di dasar patung, jadi tidak diketahui siapa pemilik patung itu, tetapi melihat ekspresi patung itu, ada rasa momentum yang luar biasa.
Setelah melihat patung batu itu, Ye Xuan meniup debu di dasar patung itu, menggendong Su Zexue, membiarkannya duduk di atasnya untuk beristirahat, lalu berjalan mengelilingi aula sambil membawa obor. Telah dipastikan bahwa selain dinding dengan patung batu tersebut, terdapat pintu batu di 3 dinding lain aula ini. Semua pintu batu tersebut tertutup dan diukir dengan pola yang hikmat dan elegan, serta diagram formasi. Ye Xuan dan orang lainnya masuk dari pintu batu tepat di seberang patung itu. Ye Xuan merasakannya sedikit dan dapat memastikan bahwa arah patung Pegasus itu adalah utara, tetapi karena dia tidak menggunakan alat apapun, dia tidak dapat menjamin apakah arah yang ditujunya menyimpang. Setelah melihat diagram formasi pada ketiga pintu batu tersebut, dapat dipastikan bahwa diagram formasi pada ketiga pintu batu tersebut tidak persis sama. Gerbang batu di sisi selatan adalah susunan misterius 7 bintang kecil. Ye Xuan tidak pernah mempelajari formasi apapun, jadi dia tidak bisa mengenali formasi pada 2 pintu batu lainnya. Su Zexue beristirahat sejenak, lalu turun dari dasar patung batu, mengikuti Ye Xuan, dan juga melihat pola formasi. Ye Xuan berbalik dan bertanya, apakah kamu mengenali saya? Aku mengenalinya. Su Zexue mengangguk dan menjawab. Ye Xuan merasa bahwa gadis ini luar biasa, dan bertanya lagi bisakah kamu menyelesaikannya? Saya sudah melihat solusinya, seharusnya bisa. Namun, formasinya bisa diubah. Kalau orang yang membuat formasi itu sengaja mengubah solusinya, maka sulit untuk mengatakannya. Su Zexue menjawab. Ye Xuan mengangguk dan berkata, kita tidak tahu kapan ketiga pembasmi di belakang kita akan masuk, jadi sebaiknya kita cari jalan keluar lain. Jadi biar aku yang mempersiapkan diri, lalu kita coba buka pintu-pintu batu ini. Mungkin ada bahaya di balik pintu-pintu itu, jadi kamu harus berhati-hati. Baiklah, kamu juga hati-hati. Su Zexue mengangguk setuju. Ye Xuan mengeluarkan beberapa ramuan spiritual untuk detoksifikasi dan sebotol anggur dari cincin penyimpanan. Dia menggunakan api hitam untuk memurnikan ramuan spiritual dan kemudian mencampurnya ke dalam anggur, membuat anggur tersebut menjadi anggur detoksifikasi. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa bola kapas, mencelupkannya ke dalam anggur obat, menyerahkan 2 bola kepada Su Zexue, dan memintanya untuk memasukkannya ke hidungnya. Apa ini? Su Zexue mengendus aroma anggur obat dan merasa sedikit keberatan. Apakah kamu tidak tahu banyak tentang ramuan? Tidak bisakah kamu mengenali bau ramuan ini? Ye Xuan bertanya dengan santai. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya membaca catatan tentang Danjing dan beberapa buku lain dalam koleksi itu. Saya tahu ada obat-obatan ajaib itu, tetapi saya tidak tahu seperti apa baunya. Oh, oke, ini rumput miasma, ramuan ajaib yang digunakan untuk detoksifikasi. Campur dengan anggur, celupkan bola kapas ke dalam anggur dan masukkan ke hidung Anda untuk menghindari menghirup miasma beracun. Bangunan bawah tanah ini sudah lama ditinggalkan, dan mungkin ada hal-hal seperti miasma beracun, jadi berhati-hatilah. Ye Xuan menjelaskan. Yah, metode dalam Ye Zhen Zuan adalah memasukkan debu dan pasir ke dalam hidung untuk mengisolasi racun. Mirip dengan metodemu. Su Zexue tersenyum dan memasukkan 2 bola kapas ke dalam hidungnya. Kamu menyebutkan Ye Zhen Zuan 2 kali. Buku apa itu? Tanya Ye Xuan. Buku ini adalah biografi tentang guru besar formasi, Ye Zhen. Sayangnya, hanya ada sedikit konten tentang formasi dalam biografi Ye Zhen. Buku ini hanya menceritakan kisah hidup Ye Zhen. Kudengar guru Ye Zhen meninggalkan buku rahasia formasi. Siapapun yang mendapatkannya akan mampu menguasai formasi, kata Su Zexue. Bang, bang, bang. Terdengar suara benturan dari arah gerbang batu di sisi selatan. Jelaslah bahwa ketiga pembasmi itu tidak dapat membuka gerbang batu itu dan mulai mendobraknya. Su Zexue menatap gerbang batu di selatan dengan panik apakah mereka akan membobolnya. Pintu batu di sini sangat kuat. Mustahil untuk mendobraknya. Namun, jika mereka tidak terlalu bodoh, mereka sebenarnya dapat menghancurkan formasi di pintu itu dengan paksa. Ye Xuan pada dasarnya memahami prinsip-prinsip formasi di gerbang batu. Misalnya, Seven Star Mysterious Array kecil di gerbang batu selatan memiliki total 7 mata array. Anda dapat menyuntikkan energi sejati ke dalam 7 mata array dalam urutan tertentu. Jika urutannya benar, gerbang batu dapat dibuka. Total ada 7 pusat susunan. Melalui perhitungan matematis, tidak sulit untuk mengetahui bahwa total ada 5040 cara penyusunan. Titik titik titik. Titik titik titik. Jika Anda dapat mencoba sebanyak yang Anda inginkan, hanya dibutuhkan waktu setengah hari untuk mencoba semua permutasi. Tentu saja, ini adalah solusi yang Ye Xuan buat berdasarkan visi dan pengetahuannya sendiri. Mengenai apakah ketiga pembasmi di luar dapat memikirkannya, tidak ada yang tahu. Setelah Ye Xuan siap, dia mengalihkan pandangannya kembali ke gerbang batu. Di aula ini, ada patung batu berbentuk kuda di sebelah utara,
pintu yang baru saja kita masuki berada di selatan, dan pintu-pintu batu lainnya berada di timur dan barat. Ye Xuan akhirnya memilih gerbang batu di sisi timur. Pola formasi pada gerbang batu berbeda dari formasi 7 bintang kecil sebelumnya. Kali ini, ada lubang-lubang kecil pada formasi yang tersusun rapi di gerbang batu. Ada 10 baris horizontal dan 10 baris vertikal. Tersusun rapi, total ada 100 lubang kecil dalam susunan tersebut. Ini jelas bukan solusi yang sama dengan Small Seven Star Mysterious Array. Jika memerlukan penyuntikan energi sejati ke dalam 100 lubang kecil di array, itu akan terlalu merepotkan dan akan menjadi pekerjaan yang sepenuhnya fisik. Tidak ada guru formasi yang akan menjadikan pembentukan formasi yang menguji hukum langit dan bumi sebagai tugas fisik. Bayangkan saja dan Anda akan mengerti bahwa tidak ada orang yang akan menetapkan kata sandi hingga 100 digit, jika tidak, mereka akan ingin mati setelah memasukkannya beberapa kali. Su Zexue melirik patung batu Pegasus di sisi utara aula, tersenyum licik, dan berkata, biarkan aku mengujimu, apakah kamu mau setuju? Ujian apa? Melihat dia tampak sangat tertarik, Ye Xuan tidak menolak. Formasi ini disebutkan dalam sebuah cerita di Ye Zhen Xuan. Aku tahu jawabannya. Apakah kamu ingin mencoba memecahkannya? Su Zexue bertanya sambil tersenyum. Melihat ekspresinya yang bersemangat, Ye Xuan berpikir sejenak dan menjawab, pintu yang kita masuki adalah susunan misterius 7 bintang kecil, jadi susunan di pintu ini juga harus berhubungan dengan bintang-bintang. Aku bisa memikirkan solusinya, tetapi aku belum pernah melihat pola konstelasi. Bahkan jika aku tahu metodenya, aku tidak tahu pola konstelasi yang sesuai. Su Zexue mengangguk, mengangkat 3 jari dan berkata, ini memang tidak adil. Bagaimana kalau begini, aku akan menggambar pola untukmu berdasarkan konstelasi yang ingin kau ketahui. Tapi hanya 3. Ye Xuan tersenyum percaya diri dan berkata, kamu tidak butuh 3, 1 saja sudah cukup. Benarkah? Kalau begitu, menurutmu yang mana? Su Zexue langsung penasaran. Ye Xuan menunjuk patung Pegasus di aula dan berkata, ada seekor kuda di antara 28 rasi bintang. Su Zexue segera mengangguk dan berkata, ya, ada bintang di 7 rasi bintang selatan burung vermilion yang disebut kuda bintang bulan. Legenda mengatakan bahwa itu adalah mata burung vermilion. Sambil berbicara, dia mendekat dan menggambar pola bintang di telapak tangan Ye Xuan. Bintang keempat di selatan adalah Yuma, yang terdiri dari 7 bintang dan polanya terlihat seperti palu meteor. Ye Xuan menyuntikkan energi sejatinya ke 7 lubang kecil di gerbang batu satu persatu sesuai dengan pola yang digambar Su Zexue. Ketika pusat susunan terakhir disuntikkan dengan energi sejati, gerbang batu itu bangkit dengan gemuruh. Keduanya berjalan melewati pintu batu dan tiba di aula lain. Aula ini hampir sama dengan aula Pegasus sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah patung batu di aula tersebut. Kali ini bukan Pegasus, melainkan rusa kesturi, yang sedikit mirip rusa tanpa tanduk. Kelihatannya seperti salah satu dari 28 rasi bintang. Begitu Ye Xuan melihat patung batu Liu Tuzang, dia pada dasarnya yakin bahwa itu adalah salah satu dari 28 rasi bintang, sama seperti aula Pegasus sebelumnya. Wah, ini pasti rusa kesturi Willow. Su Zexue setuju. Jika dihitung seperti ini, mungkin ada 28 aula seperti itu di sini, dan bangunan bawah tanah ini akan sebesar istana. Ye Xuan tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah memasuki kompleks bangunan bawah tanah yang sangat besar. Bangunan bawah tanah yang begitu besar tidak boleh ada tanpa alasan. 28 aula bintang ini pasti memiliki makna keberadaannya sendiri. Mungkin tempat itu menyimpan harta karun yang sakral, atau mungkin tempat peristirahatan terakhir seseorang yang sakral. Haruskah kita terus maju? Su Zexue bertanya dengan sedikit khawatir. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, jika ini benar-benar aula 28 rasi bintang, maka jika kita terus berjalan, kita pasti akan berjalan memutar dan akhirnya kembali ke aula Pegasus pertama tempat kita datang. Jika memang begitu, kita bisa. Pada titik ini, mata Ye Xuan bersinar dengan kebijaksanaan, dan dia melanjutkan kita bisa memancing ketiga pembasmi itu masuk dan mengunci mereka di salah satu aula. Kemudian, kita bisa keluar melalui pintu masuk yang kita lalui. Itulah kenyataannya, tetapi Su Zexue masih sedikit takut bagaimana jika tempat ini tidak seperti yang kita bayangkan. Lalu teruslah berjalan ke depan dan lihat. Jadi, Ye Xuan dan yang lainnya terus membuka aula bintang satu persatu menggunakan pola 28 rasi bintang. Setiap kali dia melewati aula bintang, dia akan membuka pintu aula bintang sebelumnya dan meninggalkannya untuk ketiga pembasmi itu. Selama mereka berani mengikuti, setelah dia melewati semua 28 aula bintang dan kembali ke aula Pegasus, dia akan menutup pintu aula Pegasus, dan ketiga pembasmi itu kemudian dapat menikmati masa tua mereka di sini. Ye Xuan dan orang lainnya terus berjalan ke arah timur, memecah formasi aula bintang di sepanjang jalan.
Setelah melewati aula bintang Jingmuan, 7 bintang selatan berakhir. Arah gerbang batu berbelok ke utara dan mencapai 7 bintang harimau putih di barat. Kemudian dia berjalan melewati lorong 7 konstelasi macan putih, termasuk Shen Sui Yuan, Si Huoho, Bi Yuewu. Catatan. Tokoh utama berjalan ke arah timur, tetapi setelah berjalan melewati 7 bintang Vermilion Bird, ia tiba di 7 bintang White Tiger di barat. Mengapa demikian? Ini bukan salah ketik, izinkan saya menjelaskannya secara singkat. Sebab saat orang melihat bintang, ada satu pasang arah yang berlawanan. Jika Anda menentukan arah peta bintang dengan utara di atas dan selatan di bawah, maka kiri adalah timur dan kanan adalah barat. Setelah berjalan melalui 6 aula bintang, Yesuan dan rekan-rekannya tiba di aula Bi. Di satu sisi aula berdiri patung batu Bi Yuewu. Menurut perhitungan, konstelasi berikutnya pastilah konstelasi keempat dari macan putih, Pleiades, yaitu ayam matahari Pleiades. Yesuan menyuntikkan energi sejatinya ke dalam formasi gerbang batu sesuai dengan pola bintang, dan gerbang batu itu memang bergetar lalu perlahan naik. Gerbang batu itu terangkat, dan Yesuan hendak berjalan mendekat, namun tiba-tiba dia mencium bau busuk dan basi, dia pun buru-buru menutup mulutnya. Pada saat yang sama, situasi di Pleiades Hall juga terbentang di depan mata mereka. Seekor yaksa yang mengerikan berjongkok di tengah aula Pleiades, dengan tulang-tulang berserakan di tanah di dekat kakinya. Saat pintu batu terbuka, yaksa tiba-tiba membuka matanya, memancarkan cahaya merah dan haus darah. Ah! Su Zexue berseru dan segera bersembunyi di belakang Yesuan. Pupil mata Yesuan pun mengecil, dan sebelum gerbang batu itu terangkat sepenuhnya, dia dengan cepat menyuntikkan energi sejatinya ke tengah formasi gerbang batu. Pintu batu itu belum terbuka sepenuhnya ketika jatuh dengan suara keras. Raungan. Yaksa itu meraung marah, terbang dan menghantam pintu batu itu. Ia menjulurkan cakarnya dari celah pintu batu yang belum tertutup, dan mencakar dengan liar, meninggalkan bekas cakaran yang dalam di tanah. Yesuan buru-buru menghalangi Su Zexue dan mundur beberapa langkah. Ledakan. Pintu batu akhirnya jatuh, menjebak Yasha di aula Pleiades di depan. Yesuan dan pria lainnya berdiri di aula bisu, masih merasa ketakutan. Su Zexue bertanya dengan suara gemetar apakah itu yaksa. Kalau dilihat-lihat, mereka terlihat sangat mirip. Jawab Yesuan. Aku pernah melihat gambar yaksa di kisah aneh tentang setan dan monster. Aku tidak menyangka itu benar-benar ada. Itu sangat menakutkan. Su Zexue menepuk dadanya. Dia masih sedikit takut. Dia mundur beberapa langkah tanpa sadar dan menarik lengan baju Yesuan. Yaksa adalah mayat seorang prajurit atau monster. Ia menyerap energi jahat Asura di ruang gelap dan mengalami mutasi, sehingga membentuk sejenis ibel yang sangat haus darah dan kejam. Sepertinya gedung bawah tanah ini tidak aman. Kita harus mencari cara untuk keluar, kata Yesuan dengan suara berat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pintu batu menuju aula Pleiades dihancurkan oleh yaksa dengan suara keras. Setiap kali mendapat hantaman, tubuh Su Zexue bergetar hebat dan dia menggenggam erat lengan Yesuan. Wah! Tiba-tiba, terdengar suara dentuman dari pintu aula di belakangnya, dan ketiga pembasmi itu berhasil menyusulnya. Apa yang harus kulakukan? Mereka mengejar kita. Su Zexue mendengar suara dentuman dari pintu batu di kedua sisi. Dia sangat takut sehingga dia bergerak semakin dekat, dan dahinya sudah menyentuh lengan Yesuan. Di satu sisi ada yaksa, dan di sisi lain ada 3 pembasmi. Kekuatan yaksa tidak diketahui, tetapi menurut rumor, bahkan orang kuat di alam bela diri spiritual pun bisa mati di mulut yaksa. Sebagai perbandingan, menghadapi 3 pembasmi lebih mudah. Tidakkah kau ingin melihat pil pencipta pikiran ilahi? Kalau begitu tunjukkan padaku. Yesuan menatapnya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Su Zexue tertegun sejenak apakah kamu punya pil penciptaan pikiran ilahi? Saat ini belum ada, tetapi akan ada di sana sebentar lagi. Yesuan berkata sambil melambaikan tangannya dan mengeluarkan tungku tembaga untuk alkimia dari cincin penyimpanan. Sebagai seorang alkemis, Anda perlu membawa tungku alkimia. Su Zexue melihat tungku alkimia dan bertanya dengan heran bisakah kamu membuat alkimia? Yesuan tidak menjawab, tetapi mengeluarkan semua ramuan spiritual untuk memurnikan pil penciptaan pikiran ilahi. Ketika dia masih di sekte sebelumnya, Yesuan menghabiskan semua poin kontribusi sekte yang diperolehnya dari penjualan pil kondensasi lemak kerang salju. Di antara ramuan spiritual yang dia siapkan, kecuali ulat sutra daun terbakar yang digunakan sebagai umpan, sisanya adalah obat tambahan untuk menyempurnakan pil penciptaan pikiran ilahi. Sekarang, si ekor merah sisik api telah ditangkap, dan ramuan spiritual lainnya untuk menyempurnakan pil penciptaan pikiran ilahi juga sudah siap. Sangat mungkin untuk menyempurnakan pil penciptaan pikiran ilahi. Yesuan melepaskan api hitam untuk memanaskan tungku dan segera mulai memurnikan. Satu persatu,
ramuan spiritual dilemparkan ke dalam api, dimurnikan menjadi kekuatan obat dan dipadatkan bersama. Akhirnya, kekuatan obat murni dari Fire Scalar Red Tail juga diintegrasikan ke dalamnya. Di bawah pembakaran api, secara bertahap mengembun menjadi pil. Su Zexue menatapnya dengan saksama, dia telah membaca banyak buku aneka ragam, segala macam hal aneh, dan beberapa buku tentang alkimia, tetapi dia belum pernah melihat alkimia. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dan ingin mengetahui seperti apa pil pencipta pikiran ilahi yang legendaris itu dan apakah pil itu benar-benar memiliki efek ajaib. Ye Xuan sangat fokus saat memurnikan ramuan itu. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hal-hal di sekitarnya. Dia berkonsentrasi pada latihan teknik pengendalian api. Lebih dari 1 jam kemudian, cahaya keemasan keluar dari tungku alkimia. Ye Xuan mengerahkan kekuatannya dan menamparkan tungku alkimia dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan yang tumpul, pil penciptaan pikiran ilahi langsung mengembun menjadi pil dan terbang keluar dari tungku alkimia. Ye Xuan melompat, mengulurkan tangannya untuk meraih pil penciptaan pikiran ilahi, dan mendarat dengan ringan di tanah sambil melangkah ke dalam kehampaan. Su Zexue menatap pil pencipta pikiran ilahi dengan saksama, dan tanpa sadar bergerak mendekat, matanya penuh rasa ingin tahu dan terkejut apakah ini pil pencipta pikiran ilahi. Catatan Kaisar Ilahi menyebutkan bahwa pil pencipta pikiran ilahi dapat meningkatkan pikiran ilahi seseorang. Dari Kaisar Ilahi hingga orang biasa, setelah meminum pil pencipta pikiran ilahi, seseorang dapat mengembangkan pikiran ilahi yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada orang lain. Dia terus berbicara pada dirinya sendiri, lalu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, tetapi dikatakan bahwa hanya alkemis tertinggi yang dapat memurnikan pil penciptaan pikiran ilahi. Bagaimana Anda bisa memurnikannya? Apakah ini benar-benar pil penciptaan pikiran ilahi? Ye Xuan tersenyum tipis dan tidak menjawab keraguannya. Dia menempelkan pil penciptaan pikiran ilahi ke hidungnya dan mengendus aroma obatnya, dan kegembiraan di wajahnya menjadi semakin kuat. Kali ini, dia tidak hanya berhasil memurnikan pil penciptaan pikiran ilahi, tetapi ternyata menjadi pil penciptaan pikiran ilahi dengan mutu terbaik. Jika pil pencipta pikiran ilahi ini disebarkan, saya khawatir semua orang terkuat di benua ini akan datang untuk memperebutkannya. Tentu saja, paling aman untuk memakan ramuan berharga tersebut. Ye Xuan segera menelan pil penciptaan pikiran ilahi, duduk bersila, dan mulai menyerap kekuatan obat dari pil tersebut. Pil pencipta pikiran ilahi memasuki perut, dan aliran kekuatan pengobatan ajaib menyebar dari perut ke meridian. Setelah satu sirkulasi, mereka terus berkumpul di lautan kesadaran di dahi. Lautan kesadaran adalah tempat keberadaan pikiran-pikiran ilahi. Gelombang kekuatan obat ajaib berkumpul di lautan kesadaran, dengan cepat memperkuat pikiran ilahi. Kekuatan spiritual Ye Xuan, yang awalnya lebih kuat daripada orang biasa, melonjak pesat di bawah peningkatan kekuatan pil penciptaan kekuatan spiritual. Di bawah infus obat, Ye Xuan merasakan kelima inderanya berubah drastis setiap detik, menjadi semakin sensitif dan luas. Itu adalah perasaan misterius, seolah-olah ada dewa yang sedang melihat dunia. Setengah jam kemudian, Ye Xuan perlahan membuka matanya, dan cahaya misterius melintas di matanya. Setelah menyerap semua kekuatan pil penciptaan pikiran ilahi Ye Xuan meningkat lebih dari 10 kali lipat, menjadi begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Ye Xuan berdiri dari tanah dan menatap telapak tangannya. Dia tampaknya memiliki perasaan ajaib bahwa dia bisa mengendalikan segalanya. Kekuatan teknik kontrol pedang meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Wah! Suara serangan ketiga pembasmi itu terdengar lagi dari gerbang batu Sisu. Ye Xuan mengangkat tangannya dan membuka pintu batu. Gerbang batu perlahan terangkat, dan sosok 3 pembasmi perlahan-lahan muncul. Ye Xuan menatap mereka dengan tenang, tanpa riak di matanya. Itulah keyakinan mutlak setelah kekuatan spiritualnya ditingkatkan. Dengan teknik pengendalian pedang di bawah kekuatan spiritual yang sangat kuat, 3 master tingkat 4 ranah Yuan Wu langsung berubah menjadi semut. Ketika ketiga pembasmi itu melihat Ye Xuan dan pria lainnya muncul, mereka semua menunjukkan ekspresi ganas di wajah mereka. Haha, mereka benar-benar ada di sini. Pembasmi bertato harimau di lengannya mengangkat pisau panjangnya dan berteriak, "Hei! Keluar dan matilah dengan cepat, aku akan memberimu kematian yang cepat. Itu akan mengirimmu ke kematian, mengirimmu ke kematian." Senyum muncul di bibir Ye Xuan. Dia menjepit kedua tangannya untuk mengalirkan energi sejatinya, mengendalikan pedang naga Sparrow dari atas ke bawah. Pedang naga Sparrow melayang di antara kedua tangannya, berputar perlahan dengan badan pedang sebagai porosnya. Kekuatan dahsyat terkondensasi pada badan pedang, membuat suara pedang. Beraninya kau, seorang pria yang hanya berada di tingkat kedua alam Yuan Wu, berbicara begitu sombong di sini. Coba lihat apakah kau bisa menangkis pedangku terlebih dahulu. Pembasmi bercorak harimau itu berteriak dan segera menyerbu ke depan, menebas dengan pedang panjangnya. 2 orang lainnya merasakan kekuatan dahsyat yang terkumpul di pedang burung pipit naga.
Melihat pemuda bercorak harimau itu sudah bertindak, mereka segera menghunus pedang dan mengikutinya. Ye Xuan menunjuk dengan tangan kanannya, dan pedang burung pipit naga bersenandung, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata terbuka. Dentang, tak seorang pun yang hadir sempat bereaksi sebelum pembasmi bercorak harimau itu tertembak di dada dan dipaku ke dinding. Dua pembasmi lainnya sama sekali tidak siap menghadapi perubahan mendadak ini dan tertegun sejenak. Titik titik titik, titik titik titik. Hanya satu pikiran yang tersisa di benak mereka, teknik pengendalian pedang ini terlalu mengerikan. Ahli alam Yuan Wu tingkat keempat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Scar Killer adalah orang pertama yang bereaksi. Dia segera menunjukkan semangat bela dirinya, menerkam ke depan, dan menebas dengan pedang tajam dengan kedua pedangnya, membasmi Ye Xuan. Ye Xuan bergerak, bersandar ke belakang untuk menghindari cahaya pisau, dan bergegas menuju pedang burung pipit naga. Scar Killer memperhatikan Ye Xuan berlari melewatinya dan menuju pedang terbang yang menakutkan itu. Matanya langsung terbelalak dan dia berbalik dan berteriak pada pembasmi berpakaian hitam itu, hentikan dia. Jangan biarkan dia menyentuh pedang terbang itu. Hentikan dia. Pembasmi berpakaian hitam itu juga menyadari kekuatan mengerikan dari pedang Ye Xuan, dan buru-buru menghunus pedangnya untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ye Xuan menginjak dinding untuk menghindari pedangnya dan terbang menuju pedang burung pipit naga. Tidak, teriak Scar Killer saat melihat ini. Pembasmi berbaju hitam mengejar dari dekat. Ye Xuan mencubit tangannya dan mengarahkannya ke pedang burung pipit naga, energi sejatinya mengalir ke dalam pedang, dan cahaya pedang bersinar dengan hebat. Suara mendesing. Pedang naga pipit langsung menembus dada pembasmi berpakaian hitam itu. Mata pembasmi bekas luka itu membelalak, dan dia merasakan ancaman kematian di dalam hatinya. Dia segera berbalik untuk melihat Su Zexue. Cahaya yang ganas melintas di matanya, dan dia segera menerkamnya, berniat untuk menangkap Su Zexue untuk menyelamatkan hidupnya. Su Zexue melangkah mundur dengan panik, mengecilkan lehernya, dan menutup matanya rapat-rapat. Scar Killer sangat cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepatnya, dia tidak bisa lebih cepat dari pedang terbang itu. Tepat saat kedua pedangnya hendak mencapai leher Su Zexue, kilatan cahaya pedang muncul di sisinya, menembus pinggang dan tulang rusuknya, memakukannya ke dinding. Kekuatan pengendalian pedang yang ditingkatkan oleh pil penciptaan pikiran ilahi begitu kuat sehingga dapat dengan mudah membasmi lawan di alam Yuan Wu tingkat keempat. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menggenggam roh bela diri ketiga pembasmi itu ke telapak tangannya. Kemudian dia berjalan di depan Su Zexue, menjentikkan jarinya dan berkata, "Oke, sudah terpecahkan." Su Zexue membuka matanya sedikit dan melihat darah dan mayat. Wajahnya menjadi pucat dan dia segera menutupi matanya dengan tangannya. Ye Xuan mengeluarkan pedang burung pipit naga, menggosokkannya hingga bersih pada pakaian mayat itu, lalu memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. "Ayo pergi. Aku akan membawamu ke kota Tianxiao. Ada yaksa yang menakutkan di aula bintang berikutnya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di sekitar 20 aula berikutnya." Ye Xuan tidak berencana untuk terus menjelajahi gedung bawah tanah ini dengan seorang wanita lemah. Jika dia ingin menjelajah, dia akan menunggu sampai dia mengirimnya pergi dan kembali dengan persiapan yang matang lain kali. Su Zexue ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk melihat patung batu Monkey Ziwo di aula Zisu dan berkata, "Yah, sebenarnya, ada mekanisme pembentukan pada patung itu." Ye Xuan bergumam bingung. Su Zexue menjelaskan menurut posisi bintang-bintang, di tengah 28 rasi bintang, ada juga biduk. Jadi selain 28 aula rasi bintang, bangunan bawah tanah ini juga harus memiliki aula biduk di tengahnya. Apakah Anda ingin masuk dan melihatnya? Apakah ada cara untuk membukanya? Tanya Ye Xuan. Kamu bisa mencobanya. Su Zexue berkata sambil berjalan ke patung batu Monkey api dan berjongkok, menunjuk ketujuh keping perunggu yang tertata di alasnya dan menjelaskan, ketujuh keping perunggu ini tidak dihias secara acak. Sepanjang jalan, ada 7 keping perunggu di alas patung batu di setiap aula. Dan aku mengetuknya, dan suara yang dihasilkannya berbeda-beda. Sambil berbicara, dia mengambil sebuah batu dan memukulkannya ke 7 lempengan perunggu secara bergantian, ini Gong, ini Sang, Jiao, Bian Zeng, Zeng, Yu, dan yang terakhir Bian Gong. Perangai. Ye Xuan segera tahu apa itu. Ada 5 not Gong, Sang, Jiao, Zeng, dan Yu, ditambah Bian Zeng dan Bian Gong, totalnya ada 7 not. Ya, bintang-bintang terbagi menjadi yin dan yang dan 5 elemen, dan hal yang sama berlaku untuk 7 hukum. Jadi, jika kepingan perunggu 7 hukum di alasnya adalah sebuah mekanisme, jika Anda mengetuknya dengan benar, kemungkinan besar akan membuka aula biduk besar di tengah. Setelah Su Zexue selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Ye Xuan dan bertanya, "Apakah kamu ingin membukanya dan melihatnya?" Ye Xuan berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Beritahu aku nada dan urutan ketukanmu,
dan aku akan mengetuk. Jika ada sesuatu yang berbahaya di dalam setelah kau membuka pintu, kau bisa pergi sendiri. Su Zexue memahami niat baik Ye Xuan dan mengangguk tanpa suara, tetapi tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan melafalkan tangga nada 7 nada yang berhubungan dengan mongki api. Ye Xuan meraih sarungnya dan mulai memukulkannya ke benda perunggu. Ding ding dong, ding ding dong. Setelah ketukan itu, seluruh aula menjadi sunyi sejenak, dan tiba-tiba berguncang. Patung batu mongki api perlahan bergerak maju satu langkah, dan dinding di belakangnya perlahan terbuka ke kedua sisi. Ye Xuan mundur selangkah dan menatap dinding yang perlahan terbuka dengan hati-hati. Setelah dinding terbuka seluruhnya, tampaklah aula yang lebih luas. Gambar biduk yang besar diukir di lantai aula ini, dan terdapat pola formasi yang menjaganya. Tepat di tengah-tengah formasi tersebut, terdapat sebuah panggung batu dengan sebuah buku tebal yang mengapung di atasnya. Saat Ye Xuan melihat buku itu, dia langsung tahu bahwa itu pasti seni bela diri atau warisan yang sangat berharga. Setelah memastikan tidak ada bahaya di aula Beidou, Ye Xuan masuk lebih dulu. Su Zexue juga mengikutinya ke aula Beidou dan melihatnya dengan saksama. Setelah mereka berdua berjalan memasuki aula biduk, pola susunan di tanah perlahan menyala, dan penghalang setengah bola emas terbentuk di atas pola biduk, menutupi buku di tengahnya. Ye Xuan mengambil batu dan melemparkannya ke arah penghalang formasi. Kilatan petir keemasan menyambar dari formasi itu dan langsung menghancurkan batu itu hingga berkeping-keping. Melihat ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Pada saat ini, di depan penghalang formasi, ada platform batu persegi panjang, dan di platform itu ada gukin giok hijau. Melihat ini, Ye Xuan secara kasar menebak bahwa musik harus digunakan untuk memecahkan penghalang formasi lagi. Anda harus memahami formasi, astrologi, dan musik. Tidak ada orang biasa yang bisa masuk ke dalamnya. Ye Xuan berbalik dan melirik Su Zexue. Su Zexue tersenyum dan berkata, tempat ini benar-benar mirip dengan apa yang dijelaskan dalam legenda Zen. Bisakah kamu bermain piano? Ya, kalau aku tidak bisa belajar gukin dengan baik, aku tidak akan bisa membaca buku-buku lain yang tidak penting. Su Zexue berkata sambil duduk di depan gukin dan mencoba memetik senarnya. Gukin ini benar-benar bagus. Aku tidak tahu sudah berapa lama disimpan, tapi suaranya masih sama akuratnya seperti sebelumnya. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, dia mulai bermain perlahan-lahan. Suara piano itu bertahan lama dan merdu. Akan tetapi, bukan alunan musik pianonya yang mampu memecah formasi tersebut, melainkan karya piano yang terinspirasi dari perasaan pengarangnya. Di aula yang berkilauan dengan cahaya keemasan, seorang wanita cantik memainkan piano dengan tangan kosong. Bunyi piano yang terus terngiang-ngiang bagaikan pemandangan indah yang terpatri di mata. Setelah memainkan lagu Song of the Yue People, Su Zexue mengangkat tangannya dengan puas, matanya penuh dengan senyuman, dan terlihat jelas bahwa dia sangat menyukai gukin ini. Baiklah, aku akan membuka formasi ini. Formasi bisnis Istana Beidou ini membutuhkan yin yang dan 5 elemen yang sesuai dengan bintang Beidou untuk dimainkan secara berurutan. Sambil berbicara, ia memetik dawai-dawai sitar, memainkan nada satu demi satu. Gukin giok hijau jelas merupakan harta karun. Saat musik dimainkan, cahaya keemasan yang elegan melayang keluar dari sitar dan menembus formasi bisnis Istana Beidou, menghancurkan formasi lapis demi lapis. Ketika ketujuh nada dimainkan, cahaya keemasan dalam formasi bisnis Istana Beidou berputar membentuk lingkaran dan kemudian menghilang. Su Zexue berdiri dan berjalan ke platform batu di tengah formasi bersama Ye Xuan. Melihat buku rahasia yang mengambang di panggung batu, ada 4 karakter besar tertulis di sampul buku rahasia itu Kitab Surga. Su Zexue segera berteriak dengan gembira itu adalah Kitab Surgawi Arai. Buku berharga ini sebenarnya ada di sini. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan membalik sampul kitab susunan. Ia melihat bahwa apa yang terekam di dalamnya adalah semua pengetahuan mendalam tentang susunan. Susunan yang mengungkap misteri langit, bumi, dan bintang-bintang dilukis pada buku rahasia ini dengan goresan yang kuat dan bertenaga. Setiap diagram struktur formasi menjelaskan dengan jelas misteri setiap formasi. Titik titik titik, titik titik titik. Ini memang buku yang berharga. Ye Xuan mengulurkan tangan dan mengambil kitab surga, melihat ke atas dan sekitarnya, dan setelah memastikan tidak ada bahaya, dia membawa Su Zexue pergi dan membawa gukin giok hijau bersamanya. Setelah keluar dari rerun dewa, Rusasika mengikuti aroma pemiliknya dan menemukan tempat ini. Luka di kaki belakang Rusasika belum sembuh, tetapi bagaimanapun juga ia adalah hewan spiritual, dan telah banyak pulih. Ye Xuan menggendong Su Zexue ke punggung seekor rusa Sika, memasukkan gukin giok hijau ke dalam tas kain dan menggantungnya di punggung rusa itu, lalu berkata, aku ingin kitab surgawi Arai, dan aku akan memberimu gukin giok hijau. Kemudian dia menuntun rusa Sika itu menuju kota Tianxiao.
Terima kasih. Su Zexue sangat menyukai sitar giok ini. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, lalu bertanya, bolehkah aku melihat buku arai surgawi dalam perjalanan? Dia tidak berniat bersaing memperebutkan kitab arai, yang membuat Ye Xuan cukup puas. Buku berharga ini mengoleksi formasi-formasi tercanggih di dunia. Diagram struktur formasi yang digambar di dalamnya jelas dan terperinci. Dapat dikatakan bahwa selama Anda berkonsentrasi mempelajari buku formasi ini selama beberapa tahun, sangat mungkin untuk menjadi ahli formasi. Ye Xuan menyerahkan kitab arai. Su Zexue mulai membaca kitab surgawi tentang susunan di punggung rusa, dan berseru saat membacanya jadi seperti ini susunan mimpi yang dijelaskan dalam biografi susunan. Saat dia sedang menonton di punggung rusa, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia terjatuh dari punggung rusa. Ye Xuan segera menangkapnya, mengerutkan kening, dan mengulurkan tangan untuk memeriksa hidungnya. Dia masih bernapas, tetapi napasnya lemah. Dia mewarisi warisan kaisar dan memiliki pemahaman mendalam tentang meridian dan dalam tubuh manusia. Ye Xuan mencubit pergelangan tangannya dan menyuntikkan energi sejatinya ke meridiannya untuk memeriksa situasinya. Setelah diperiksa, Ye Xuan menemukan bahwa gadis ini lahir dengan tubuh sumsum dingin. Tidak heran dia perlu berendam di sumber air panas yang mengandung energi spiritual api tanah untuk memulihkan tubuhnya. Orang dengan tubuh sumsum dingin terlahir lemah dan tidak dapat berlatih kultivasi. Semakin banyak mereka berlatih, semakin pendek umur mereka. Jika mereka merawat diri dengan baik, mereka masih dapat hidup hingga usia 20-an atau 30-an, jika tidak, mereka kemungkinan besar akan meninggal muda. Melihat hari mulai gelap, Ye Xuan berhenti untuk beristirahat, membuat api unggun, dan memeluknya untuk menghangatkan tubuhnya. Di tengah malam, Su Zexue terbangun, duduk tegak, dan bertanya dengan nada meminta maaf, apakah aku pingsan? Ya, orang dengan tubuh sumsum dingin pasti sering pingsan, kan? Kalau tidak ada yang merawatnya, mudah baginya untuk tidak bangun. Kata Ye Xuan. Kau bisa tahu, Su Zexue sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak terkejut lagi. Ya, kau seorang alkemis, jadi kau bisa tahu kalau aku memiliki tubuh sumsum dingin. Setelah terdiam beberapa saat, Su Zexue menghela napas dan berkata, aku tahu umurku tidak akan lama, jadi aku masih punya waktu. Aku berharap bisa menjalani hidup yang lebih bermakna. Apa artinya menjalani kehidupan yang bermakna? Tanya Ye Xuan. Su Zexue terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku juga tidak tahu. Ibu tidak akan menyesal jika dia menikah dan punya anak. Tidak mudah bagi penderita sumsum tulang dingin untuk memiliki anak. Bahkan jika mereka mengonsumsi pil obat untuk menyehatkan tubuh, jika mereka hamil, anak tersebut pada dasarnya tidak akan bertahan hidup setelah dilahirkan. Apakah kamu pernah berpikir untuk menyembuhkan tubuh sumsum dingin? Tanya Ye Xuan. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah berkonsultasi dengan banyak dokter dan alkemis terkenal, tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan saya. Sulit untuk mengatakannya. Ye Xuan memang tahu cara menyembuhkan tubuh sumsum dingin, tetapi cara itu memerlukan beberapa ramuan langka dan cukup mahal, jadi dia tidak berniat memberitahunya sampai dia yakin hal itu bisa dilakukan. Su Zexue menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, ibu telah meminta banyak alkemis untuk memeriksaku, tetapi mereka hanya dapat menjamin bahwa aku akan hidup selama 10 tahun, dan aku perlu minum obat spiritual setiap hari untuk memulihkan diri. Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Keesokan harinya, luka-luka rusa itu sudah banyak pulih. Rusa Sika ini memang hewan spiritual. Setelah luka-lukanya perlahan sembuh, ia mampu berlari sambil menggendong 2 orang. Oleh karena itu, Ye Xuan dan orang lainnya melakukan perjalanan jauh lebih cepat. Setelah berjalan seharian, mereka tiba di kaki kota Tianxiao. Kota Tianxiao adalah salah satu dari 10 kota terkuat di benua Jiangsu. Keseluruhan kota meliputi area radius 100 mil, belum termasuk rumah-rumah yang tak terhitung banyaknya di luar kota. Kota Tianxiao sangat makmur, dan kota Liuyun seperti kota kecil jika dibandingkan dengannya. Datang saja ke sini. Aku akan meminta Huan-Huan menelepon 2 kali dan seseorang akan datang menjemputmu. Di bawah gerbang kota yang megah, Su Zexue tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa enggan. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa perasaan ini salah. Aku sudah menyelamatkanmu 3 kali. Sekarang kita akan berpisah, bukankah seharusnya kau memberiku sesuatu sebagai balasannya? Canda Ye Xuan. Su Zexue memandangi dirinya sendiri, mengulurkan tangannya untuk menarik bungkusan dari pinggangnya, menyerahkannya dan berkata, kalau begitu aku akan memberikan ini kepadamu. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Ye Xuan mengambil kantung itu dan berkata sambil tersenyum lain kali kita bertemu, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan tubuh sumsum dinginmu. Su Zexue merasa bahwa Ye Xuan hanya menghiburnya dan tidak menyangka ada seorang pun di dunia ini yang mampu menyembuhkan tubuh sumsum dingin,
namun dia tetap tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih. Menangis, menangis. Rusa Shika mengangkat kepalanya dan berseru. Su Zexue menyentuh kepala Rusa Shika dan berkata kepada Ye Xuan, aku pergi dulu, terima kasih. Kemudian dia menunggangi Rusa Shika itu perlahan-lahan memasuki kota. Teriakan Rusa Shika menyebar ke dalam kota, dan segera 4 pembantu dan sekelompok prajurit bergegas keluar kota. Begitu keempat pelayan itu melihat Su Zexue, mereka berlutut di depan Rusa Shika dan mulai menangis. 2 dari mereka memiliki luka di tubuh mereka, terbungkus banyak kain kasa. Su Zexue turun dari punggung rusa dan memasuki kota dikelilingi oleh para pelayan. Ye Xuan berdiri di luar kota dan menyaksikan Su Zexue dibawa pergi sebelum dia berbalik dan pergi. Saya sudah keluar terlalu lama kali ini dan harus kembali ke Sekte Tianjian sesegera mungkin. Sepanjang perjalanan, Ye Xuan meluangkan waktu untuk memeriksa jiwa bela dirinya. Kali ini dia membasmi total 5 pembasmi dan melahap 5 jiwa bela diri, yang semuanya dia sempurnakan menjadi esensi jiwa bela diri dan disuntikkan ke dalam jiwa bela diri Storm Thunder Eagle. Tingkat jiwa bela diri Storm Thunder Eagle meningkat pesat, menembus dalam sekejap mata dan mencapai tingkat ke-7 tingkat manusia. Tengah malam, di sebuah pelataran terpencil di kota Tianxiao, Su Zexue duduk di loteng berwarna merah tua, membelai lembut senar sitar dengan jari-jarinya, perlahan memainkan melodi yang ringan dan menyenangkan, senyum muncul di sudut mulutnya. Seorang pembantu membawakannya teh harum, melirik ekspresinya, lalu tersenyum, nona muda menjadi lebih ceria setelah kejutan ini. Tentu saja aku senang telah memperoleh gukin baru. Su Zexue membelai gukin giok hijau itu, senyumnya semakin lebar. Aneh sekali, kok nona muda bisa mendapat gukin saat dia dalam bahaya kali ini? Tanya pembantu itu dengan bingung. Jangan bahas masalah ini lagi, atau ibumu akan menghukummu, kata Su Zexue. Pembantu itu menjadi pucat dan dengan cepat berkata dengan penuh rasa terima kasih atas pertimbangan Anda, nona. Kalau tidak, kami pasti sudah mati. Baiklah, bangun. Apakah kamu membawa The Legend of the Arai kali ini? Aku ingin melihatnya. Su Zexue berbalik dan bertanya. Saya tidak tahu apakah saya sudah membawanya atau belum. Saya akan segera mencarinya. Pembantu itu setuju dan keluar untuk mencari buku itu. Koma, Sekte Tianjian, Akademi Dandao. Setelah Ye Xuan kembali ke Sekte, sidang Sekte tahun ini akan segera dimulai. Ujian Sekte adalah ujian bagi para murid luar. Jika mereka berprestasi baik, mereka kemungkinan akan mendapat perhatian para tetua. Jika mereka diterima sebagai murid terdaftar, masa depan mereka akan cerah. Selain itu, ada hadiah besar untuk ujian Sekte. Anda bisa mendapatkan jumlah pil Tianyuan yang berbeda-beda sesuai dengan peringkat Anda, dan 3 teratas bisa mendapatkan harta yang lebih berharga. Perihal hadiah untuk ujian Sekte tahun ini, beberapa orang sudah menanyakannya, dan berita itu menyebar beberapa hari yang lalu. 3 murid teratas dalam ujian Sekte ini dapat dengan bebas memilih buku rahasia seni bela diri tingkat kedua dari berbagai akademi di Sekte Tianjian. Ketika Ye Xuan mendengar tentang hadiah ini, matanya berbinar. Aku telah menguasai teknik pengendalian pedang tingkat pertama, dan yang paling kubutuhkan adalah tingkat kedua. Penggosokan hutan prasasti untuk teknik pengendalian pedang tingkat kedua sangatlah mahal dan memerlukan 3.000 sumbangan Sekte untuk menebusnya. Jika seorang murid luar biasa ingin menukarkan teknik pengendalian pedang tingkat kedua, akan memakan waktu sekitar 30 tahun untuk mengumpulkan kontribusi bagi sekte tersebut. Tentu saja, sulit bagi murid luar biasa untuk menguasai teknik pengendalian pedang tingkat pertama, jadi tentu saja mereka tidak membutuhkan tingkat kedua. Murid dapat memilih untuk berpartisipasi atau tidak dalam ujian Sekte Tianjian. Lagi pula, tidak semua murid luar memiliki kepercayaan diri untuk tampil baik dalam ujian sekte. Halaman depan Dandao Yuan, Fu Danshan mengumumkan bahwa semua murid Akademi Dandao yang ingin berpartisipasi dalam uji coba sekte harus datang dan mendaftar. Karena sebagian besar murid dengan bakat bela diri yang luar biasa ditugaskan ke Akademi Pedang, Aula Kontrol Pedang, dan Akademi Tianwu, tidak banyak murid dari Akademi Dandao yang ingin berpartisipasi dalam uji coba sekte. Setelah Fu Danshan mengumumkan pendaftaran, para pengikut yang ingin berpartisipasi dalam uji coba sekte ini keluar untuk mendaftar. Setelah lebih dari selusin murid mendaftar, Ye Xuan berjalan maju dan bersiap untuk mendaftar. Pada saat ini, seorang murid mengambil 2 langkah cepat ke depan, berbalik dan melotot ke arah Ye Xuan, dan menandatangani namanya di formulir pendaftaran terlebih dahulu. Ye Xuan merasa tatapan mata orang ini tampak bermusuhan, jadi dia berbalik dan bertanya pada Wang Xuaner, siapa orang ini? Saya kakak senior Liu Mingsheng, jawab Wang Xuaner dengan suara rendah. Mengapa dia melotot ke arahku? Ye Xuan bertanya lagi. Wang Xuaner ragu sejenak sebelum menjawab,
Mungkin karena kakak senior Liu telah memurnikan pil pengisian pulsa 4 musim selama 3 musim, dan tetua Fu awalnya berencana untuk membiarkan kakak senior Liu mengambil alih ruang alkimia. Ye Xuan langsung mengerti begitu mendengarnya. Ternyata dialah orang pertama yang berhasil menyelesaikan hadiah pil penguat 4 musim, yang membuatnya menyia-nyiakan semua usahanya dalam menyempurnakan sebagian besar pil penguat 4 musim. Namun, Ye Xuan tidak merasa telah melakukan kesalahan. Karena ini adalah hadiah, siapapun yang menyelesaikannya terlebih dahulu akan mendapatkannya. Sedangkan untuk ruang alkimia, itu milik mereka yang mampu. Mereka yang tidak mencuri, merampok, atau mengambil barang sendiri berhak mendapatkan apa yang mereka peroleh dengan jujur. Setelah Liu Mingsheng selesai mendaftar, Ye Xuan juga menandatangani namanya di formulir pendaftaran. Kali ini, total 11 orang dari Akademi Dandao berpartisipasi dalam uji coba sekte, dan jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari 3 akademi besar. Setelah pendaftaran berakhir, Fu Danshan mengumumkan, "Baiklah, para murid yang mendaftar untuk ujian sekte kali ini, kembalilah dan persiapkan diri dengan baik, dan jangan mempermalukan Akademi Dandao kita." Setelah ujian sekte dimulai, semua orang harus bekerja sama. Jumlah kita sedikit, jadi kita perlu lebih bersatu lagi. Apakah kalian mengerti? Dimengerti. Semua orang setuju serempak. Hari berikutnya, sidang pengadilan sekte Tianjian secara resmi dimulai. Puluhan ribu pengikut berkumpul di puncak utama Tianjian, menciptakan kerumunan besar dan suasana yang luar biasa. Total ada 362 pengikut yang ikut serta dalam uji coba sekte kali ini. Akademi Pedang, Akademi Pengendali Pedang, dan Akademi Tianwu menyumbang 300 dari 362 orang, dan 62 orang sisanya berasal dari 22 akademi besar dan kecil, termasuk Akademi Alkimia, Akademi Pemurnian Senjata, Akademi Batu Roh, dan Akademi Binatang Roh. Berbeda dengan Akademi Dandao, persaingan untuk mendapatkan tempat di 3 akademi untuk berpartisipasi dalam ujian sekte sangat ketat. Ada banyak murid yang ingin mengambil bagian dalam ujian, tetapi ketiga akademi memiliki batas kuota 100 orang di setiap akademi. Oleh karena itu, para murid dari 3 akademi yang mampu berpartisipasi dalam ujian sekte semuanya telah melalui pertempuran, dan hanya para murid dengan kekuatan besar yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, 3 tempat teratas dalam ujian sekte akan diambil oleh 3 akademi besar, dan akademi lainnya hanya peran pendukung. Tahun ini mungkin tidak akan terkecuali. Di Tianjianping, 362 murid berdiri di aula cabang. Para pengikut dari 3 akademi utama berdiri di tengah. 11 murid dari Akademi Dandao, termasuk Ye Xuan, berdiri di posisi kedua di sebelah kiri, di sebelah mereka adalah Akademi Pemurnian. Guo Zitian bertukar tempat dengan murid-murid lainnya dan berdiri di samping Ye Xuan. Ia menepuk lengan Ye Xuan dan bertanya, "Berapa tingkat kultivasimu? Jangan terlalu rendah, kalau tidak, kamu akan sial jika bertemu Hu Xianxi." "Tingkat kedua alam Yuanwu," jawab Ye Xuan. Ekspresi Guo Zitian langsung berubah, dan dia berkata, "Sama sepertiku, kalau begitu kita harus bersembunyi dari Hu Xianxi. Kalau tidak, akan sangat menyedihkan. Kudengar Hu Xian baru saja menerobos ke tingkat kelima alam Yuanwu belum lama ini, sungguh menakutkan untuk memikirkannya." Apakah itu menakutkan? Ye Xuan tidak berpikir demikian. Dia pernah membasmi seorang prajurit Yuanwu tingkat 4 sebelumnya, jadi dia hanya ingin mencoba seperti apa kekuatan seorang prajurit Yuanwu tingkat 5. Sekarang baru lewat jam Chen. Seorang tetua sekte dalam sekte Tianjian melangkah ke panggung tinggi Tianjianping dan membacakan aturan ujian sekte tersebut dengan lantang. Uji coba sekte ini akan diadakan di lembah Jianming di kaki gunung. Di awal uji coba, semua orang akan maju untuk menerima kartu uji coba. Setelah memasuki lembah Jianming, kalian dapat merebut kartu uji coba dari satu sama lain. Mereka yang kehilangan kartu uji coba akan tereliminasi. Waktu uji coba totalnya 3 jam. Setelah waktu habis, peringkat akan didasarkan pada jumlah kartu uji coba. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kaya hadiahnya. Sekarang kartu uji coba dibagikan, dan mereka yang memiliki kartu uji coba dapat berangkat. Setelah aturan ujian diumumkan, 362 murid yang berpartisipasi dalam ujian masing-masing menerima kartu ujian, dan kemudian turun gunung ke lembah Jianming. Begitu mereka meninggalkan Tianjianping, para pengikut yang ikut serta dalam persidangan berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang dan memulai diskusi yang hangat. Jelaslah mereka akan membentuk kelompok. Karena ujian sekte tidak membatasi kerja sama kelompok, semakin banyak teman yang dapat Anda tarik, semakin banyak keuntungan yang akan Anda peroleh dalam bersaing memperebutkan kartu ujian. Akan tetapi, jika terlalu banyak orang berkumpul dalam satu tim, itu sama saja dengan menyerah dalam persaingan untuk mendapatkan peringkat. Karena peringkat akhir dihitung berdasarkan jumlah kartu percobaan pribadi.
Kecuali jika kartu uji coba suatu tim digunakan untuk memasok satu orang, tetapi dalam kasus ini, konflik pasti akan muncul dalam tim, dan mereka akan saling bertukar kepentingan atau saling membasmi. Lembah Jianming merupakan sebuah lembah di wilayah timur laut pegunungan Sekte Tianjian. Lembah ini sangat luas, dengan pepohonan yang rimbun dan bebatuan yang terjal. Ada sungai kecil yang mengalir di tengah lembah, dan pemandangannya sungguh indah. Ke-11 orang dari Akademi Dandao memasuki lembah Jianming bersama-sama, dan Guo Zitian juga mengikuti. Semua orang berhenti di depan tembok gunung yang terlindung. Liu Mingsheng berdiri dan berkata, Wang Lesan, Zhao Guangyuan, harap waspada terhadap situasi di sekitar. Kita akan membagi tugas sekarang. Kedua orang yang namanya dipanggil dengan cepat menyebar ke kedua sisi, menjaga lingkungan sekitar untuk mencegah serangan. Orang-orang ini bertindak dengan cekatan, dan jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam persidangan sekte tersebut. Ujian sekte-sekte Tianjian diadakan setiap tahun. Jumlah murid di Akademi Dandao sedikit, dan hanya sedikit orang yang berpartisipasi setiap tahun, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik. Liu Mingsheng memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara kelompok murid ini. Ketika dia berdiri dan berbicara, semua orang mendengarkan dengan saksama. Kami di Akademi Dandao hanya memiliki sedikit orang, jadi kami harus bersatu. Kalau tidak, bagaimana kami bisa melawan 100 orang dari Akademi Jiandao dan Aula Yujian? Begitu Liu Mingsheng membuka mulutnya, dia menempatkan semua orang dalam posisi di mana mereka harus menghadapi musuh yang kuat, membuat mereka tidak punya pilihan lain. Pada titik ini, Liu Mingsheng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan meninggikan suaranya. Persatuan adalah persatuan, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak baik. Kita harus meminta mereka pergi terlebih dahulu. Semua orang langsung menjadi bingung dan saling memandang satu sama lain. Kakak senior Liu, apa yang terjadi? Tanya seorang murid dari Akademi Dandao. Liu Mingsheng menoleh ke Ye Xuan dengan tatapan dingin dan berkata, pergilah sendiri. Karena kami semua adalah murid Akademi Dandao, kami tidak akan mengambil kartu ujianmu, tetapi kami tidak berkewajiban untuk melindungimu. Semua murid memandang Ye Xuan, dan salah satu dari mereka bertanya dengan bingung kakak senior Liu, apa yang terjadi padanya. Liu Mingsheng menunjukkan sedikit rasa bangga dan berkata, kita semua berada di level ketiga dan keempat alam Yuanwu. Kita sepenuhnya mampu berpartisipasi dalam uji coba sekte. Jika kita bekerja sama satu sama lain, tidak ada yang akan menyeret siapapun ke bawah. Tapi bagaimana dengan dia? Seorang kultivator level kedua alam Yuanwu datang untuk berpartisipasi dalam uji coba sekte. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin kita melindunginya dan menyeretnya ke akhir uji coba untuk mendapatkan beberapa pil Tianyuan? Beberapa orang tahu bahwa alasan Liu Mingsheng mempersulit Ye Xuan adalah karena hadiah untuk pil pengisi pulsa 4 musim. Tetapi dalam hati mereka juga berpikir bahwa alam Yuanwu tingkat kedua akan menjadi beban bagi tim. Beberapa orang merasa geram dan berkata, benar sekali. Kami hanya memiliki sedikit orang di Akademi Dandao, dan akademi lain lebih kuat dari kami. Kami harus membawa seorang ahli alam Yuanwu level 2 bersama kami. Bukankah ini menjadi beban bagi semua orang? Ya, seseorang segera menyetujui. Hadiah untuk ujian sekte sangat besar. Selama Anda dapat bertahan sampai akhir dan tidak tersingkir, Anda akan diberi hadiah Tianyuan dan tidak ada yang ingin kalah, jadi tentu saja tidak ada yang ingin menjadi beban dalam tim. Melihat semua orang setuju dengannya, Liu Mingsheng segera berkata dengan dingin, Ye Xuan, apakah kamu ingin pergi sendiri? Atau kamu ingin kami yang melakukannya? Karena kami semua adalah murid Akademi Dandao, kami tidak dapat merebut kartu ujianmu, tetapi kami tidak berkewajiban untuk melindungimu. Ekspresi wajah Ye Xuan tampak acuh tak acuh. Awalnya, ia memasuki lembah Jianming bersama orang-orang lain dari Akademi Dandao hanya karena ingin membiasakan diri dengan ujian sekte terlebih dahulu. Ia tidak berniat mengikuti mereka. Aku tidak menyangka orang-orang ini akan mengusirku sebelum aku sempat pergi. Guo Zitian berkata dengan marah, mengapa kamu seperti ini? Kita semua berasal dari halaman yang sama. Bukankah terlalu tidak adil untuk mengusir orang seperti ini? Menurutmu siapa dirimu? Kamu berasal dari Akademi Pemurnian Peralatan dan datang ke Akademi Alkimia kami. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara? Tidak apa-apa menjadikan Ye Xuan sebagai beban, tetapi apakah menurutmu kami akan membawamu sebagai beban? Dengan kekuatan tingkat kedua alam Yuanwu, kamu seharusnya tidak datang untuk berpartisipasi dalam persidangan sekte. Liu Mingsheng memarahi. Siapa yang jadi beban? Siapa yang jadi beban? Jelaskan dengan jelas. Guo Zitian langsung geram dan mengayunkan pena besi besarnya untuk melawan Liu Mingsheng. Ye Xuan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, menatap Liu Mingsheng dengan tenang, dan tersenyum tipis. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah ingin bekerja sama denganmu. Lakukan apapun yang kamu inginkan.
Kamu dapat menyerangku jika kamu tidak senang. Sebenarnya, aku tidak dapat menyerang karena kita berdua dari Akademi dan Dao. Jika itu adalah serangan balik defensif, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hei, apa kau sudah gila? Liu Mingsheng merasa ada yang salah dengan telinganya karena ia benar-benar mendengar Ye Xuan memprovokasi banyak orang. Semua murid Akademi dan Dao tercengang sejenak. Tepat pada saat ini, Wang Lesan berteriak keras, "Oh tidak! Sekelompok orang dari Aula Master Pedang sedang menuju ke sini." Berapa banyak orang? Ketika Liu Mingsheng mendengar bahwa orang-orang dari Aula Kontrol Pedang telah tiba, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Ye Xuan dan bertanya dengan tergesa-gesa. 8. Pemimpinnya adalah Hu Xianzi. Wang Lesan berdiri di tempat yang tinggi, mengamati tim balai Yujian yang datang dari kejauhan. Beberapa murid Akademi dan Dao langsung panik. Kakak senior Liu, apa yang harus kita lakukan? Ada 8 murid dari Aula Yujian. Kudengar Hu Xianzi telah mencapai tingkat kelima alam Yuan Wu. Kita tidak bisa mengalahkannya. Hanya mereka yang memiliki bakat bela diri tinggi yang dapat diterima di Aula Kontrol Pedang. Dapat dikatakan bahwa setiap murid lebih kuat daripada murid Akademi dan Dao, dan bahkan ada orang-orang di tingkat kelima alam Yuan Wu yang memimpin tim. Dapat dikatakan bahwa semua murid Akademi dan Dao yang berada di alam Yuan Wu tingkat ketiga dan keempat digabungkan, bukanlah tandingan murid di alam Yuan Wu tingkat kelima. Seorang murid Akademi dan Dao yang wajahnya pucat karena ketakutan menunjuk ke arah Ye Xuan dan berkata dengan marah, "Ini semua salahmu. Di masa lalu, tim Aula Yujian tidak akan pernah memprioritaskan masalah Akademi dan Dao kami. Pasti karena kamu menyinggung Hu Xianzi sehingga kamu melibatkan kami." Ye Xuan berkata dengan tenang, "Ini urusanku, aku akan menyelesaikannya sendiri, apa hubungannya denganmu? Berdiri saja di samping dan lihat saja." Tidak ada yang percaya kebohongan Ye Xuan dan berpikir bahwa dia akan langsung mengakui kekalahan jika dia diblokir oleh Aula Kontrol Pedang. "Kakak senior Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Beberapa orang menatap Liu Mingsheng dengan cemas, berharap Liu Mingsheng dapat memimpin semua orang keluar dari pengepungan. Liu Mingsheng mengangkat tangannya untuk meredam suara kerumunan dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir, kita harus segera pergi dari sini, dan kita tidak boleh membiarkan Ye Xuan mengikuti kita. Selama kita bergegas keluar, tim Hu Xianzi pasti tidak akan mengejar kita." Ya, kakak senior Liu benar. Beberapa murid langsung mengangguk tanda setuju, lalu menatap Ye Xuan dengan ekspresi kesal di wajah mereka, sambil memperingatkan, "Jangan pernah berpikir untuk mengikuti kami, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Di antara kelompok murid Akademi dan Dao, ada beberapa yang merasa bahwa meninggalkan Ye Xuan agak keterlaluan, tetapi menghadapi ancaman dari tim Aula Yujian, mereka tidak punya pilihan lain. Meskipun mereka merasa itu agak tidak baik, mereka hanya bisa pergi bersamanya. Melihat bahwa ia telah memperoleh persetujuan semua orang, Liu Mingsheng segera mengangkat tangannya dan berkata, "Ikuti aku. Mari kita berkeliling sungai dan menghindari para murid dari Aula Yujian. Selama kita tidak bertemu dengan para murid dari 3 akademi besar, kita memiliki peluang yang baik untuk sampai ke akhir." "Ya, ayo." Sekelompok murid Akademi dan Dao segera mengikuti Liu Mingsheng dan pergi. Namun setelah berjalan beberapa langkah, ia bertemu dengan 3 murid dari Aula Kendali Pedang, yang dipimpin oleh Hu Xianzi. "Kemana kau ingin pergi?" Hu Xianzi bertanya dengan nada sinis. Wajah Liu Mingsheng menjadi gelap dan dia berbalik untuk pergi ke sisi lain, tetapi begitu dia berbalik, dia melihat 5 murid dari Aula Kontrol Pedang datang dari belakang, menyerangnya dari depan dan belakang, membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Hu Xianzi mengupil telinganya dengan jari-jarinya dan berjalan ke arahnya dengan santai. "Liu Mingsheng, kamu ingin pergi tanpa menyapa saat bertemu kami? Apakah kamu meremehkan balai Yujian kami, atau bagaimana?" Liu Mingsheng segera tersenyum dan menjawab, "Bagaimana mungkin? Sidang baru saja dimulai. Kakak senior Hu meminta kami untuk tinggal selama sekitar 1 jam lagi. Mulai sekarang, pil dari pavilion Yujian pasti akan menjadi yang pertama disempurnakan dan dikirim." Semua murid Akademi dan Dao berkumpul dan berkerumun di tepi sungai, tidak berani bergerak atau melawan sama sekali. Akademi non-bela diri yang berhadapan dengan Akademi Pengendali Pedang, salah satu dari 3 akademi utama sekte tersebut, benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan. "Berapa lama kalian sampah bisa hidup tergantung pada suasana hatiku?" Hu Xianzi mencibir dengan nada menghina. Memanfaatkan kesempatan saat Hu Xianzi dan Liu Mingsheng tengah berbincang, Guo Zitian mengulurkan tangan dan diam-diam menarik lengan baju Ye Xuan, sambil berbisik, "Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi." Sambil berkata demikian, dia diam-diam bergerak menuju hutan, bersiap untuk melarikan diri begitu dia memasuki hutan. Namun ketika ia hendak mencapai hutan, sebuah pedang terbang melesat dari udara dan mendarat di hadapannya disertai bunyi dentang. Guo Zitian begitu ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Seorang murid dari Aula Yujian datang,
mengulurkan tangannya dan menendang Guo Zitian, dan berkata dengan nada mengejek, "Hei, si gendut kecil, kamu masih ingin lari?" Titik titik titik. Titik titik titik. Ye Xuan berjalan mendekat dan berdiri di depan Guo Zitian sambil berkata dengan tenang, "Berdirilah di belakangku." Ketika Hu Xianzi mendengar suara Ye Xuan, segumpal amarah membara di hatinya dan matanya tiba-tiba memancarkan rasa dingin. Liu Mingsheng merasakan hawa dingin yang memancar dari Hu Xianzi dan segera mengutuk, "Ye Xuan, jika kamu ingin mati, pergilah dan matilah sendiri. Dengan tingkat kultivasimu yang menyedihkan, mengapa kamu berpura-pura?" Ye Xuan mengabaikannya dan menatap Hu Xianzi sambil terkekeh. "Hu Xianzi, sudah waktunya untuk membayar kembali kontribusi yang kau miliki kepada sekte. Jika kau terus menunda, aku akan menagihmu bunga." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Hu Xianzi langsung berubah muram, dan hawa dinginnya pun makin kuat. Ketika para murid Akademi dan Dao mendengar kata-kata Ye Xuan, wajah mereka menjadi gelap dan mereka mengutuk Ye Xuan dalam hati mereka, "Mengapa kamu memprovokasi Hu Xianzi? Kamu membasmi kami." Liu Mingsheng segera tersenyum pada Hu Xianzi dan berkata, "Saudara Hu, kami tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan. Jika Anda memiliki masalah, silakan temui dia. Kami pasti tidak akan ikut campur. Kami akan pergi dulu." Saudara Hu selalu murah hati. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia ingin melewati Hu Xianzi dan meninggalkan tempat penuh masalah ini. Wajah Hu Xianzi sangat jelek, dan dia berkata dengan tatapan dingin, "Siapa yang bilang kamu boleh pergi?" Liu Mingsheng dan murid-murid Akademi dan Dao lainnya meratap dalam hati, tetapi tetap tersenyum dan berkata, "Saudara Hu, Ye Xuan akan ditangani olehmu. Kami pasti tidak akan ikut campur. Biarkan kami pergi saja." Wajah Hu Xianzi tampak buas, dan dia mengarahkan jarinya ke tanah dengan ganas, "Jika kamu tidak ingin mati, berlututlah sekarang dan tunjukkan kartu ujianmu, jika tidak, jangan salahkan pedang terbangku karena tidak memberimu kesempatan untuk mengakui kekalahan." Wajah semua murid Akademi dan Dao yang hadir tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan mereka mengutuk Ye Xuan dalam hati mereka. Jika Ye Xuan tidak menyinggung Hu Xianzi, demi ramuan itu, 3 akademi besar tidak akan memimpin dalam menyerang Akademi dan Dao. "Tidak, Saudara Hu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita." Liu Mingsheng mengubah nadanya menjadi memohon. "Dasar sampah, apa kalian punya kualifikasi untuk tawar-menawar denganku? Ayo, kepung mereka, dan jika ada yang tidak berlutut dan menyerahkan kartu ujian, aku akan menghancurkannya." Pedang dan pisau tidak punya mata, dan beberapa kematian dalam ujian sekte tidak ada apa-apanya. Para murid Akademi dan Dao langsung meratap. 7 murid dari Aula Kendali Pedang segera melangkah maju dan mengepung orang-orang dari Aula Alkimia, berteriak agar mereka berlutut dan menyerahkan kartu ujian mereka. Akhirnya, Hu Xianzi mengalihkan pandangannya ke Ye Xuan, tatapannya tajam, dan berkata dengan penuh kebencian, "Beraninya kau, sampah, ikut serta dalam persidangan sekte. Yang lain bisa pergi dengan berlutut dan menyerahkan kartu persidangan, tapi kau bahkan tidak bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Aku ingin kau tahu bahwa Aula Kontrol Pedang adalah tempat para jenius dari Sekte Pedang Surgawi berkumpul. Kau, sampah dari Akademi dan Dao, harus siap menjadi sampah." Sembari berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melakukan teknik pengendalian pedang tingkat pertama. Pedang terbang spiritual tingkat rendah melayang di atas telapak tangannya, memancarkan cahaya spiritual redup. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang terbang tingkat spiritual, dan dia sangat gembira. Sebelum persidangan sekte dimulai, dia mengetahui bahwa Ye Xuan telah mendaftar untuk persidangan sekte dan segera berlari untuk melapor kepada Han Sixiao. Han Sixiao tidak menganggap serius murid luar Akademi dan Dao, namun dia masih ingat kata-kata kasar Ye Xuan kepadanya, jadi dia meminjamkan pedang terbang spiritual tingkat rendah ini kepada Hu Xianzi, memintanya untuk memberi Ye Xuan pelajaran dalam persidangan sekte. "Aku juga menguasai teknik mengendalikan pedang. Apa yang bisa dipamerkan?" Ye Xuan memegang pedang burung pipit naga, mengaguminya dengan penuh minat. Hu Xianzi mencibir, "Dengan kemampuan pengendalian pedangmu di alam Yuanwu tingkat kedua, kau tidak ada apa-apanya di hadapanku yang berada di alam Yuanwu tingkat kelima. Apa kau begitu yakin? Kau begitu percaya diri? Akan memalukan jika kau kalah." Ye Xuan tetap tersenyum santai. Semakin Hu Xianzi melihat senyum seperti ini, semakin marah dia. Dia mendengus dingin, "Kamu adalah sampah alam Yuanwu tingkat kedua, dan kamu pikir kamu bisa mengalahkanku." Sambil berbicara, dia melompat maju, semangat bela dirinya terwujud di belakangnya, dan tubuhnya secara ajaib melayang di udara. Dia melayang di udara, energi sejati dalam tubuhnya melonjak keluar, dan dia mendorong tingkat pertama teknik pengendalian pedang ke tingkat ekstrim. Energi pedang terbang yang kuat menyebar, dan semua orang di bawah merasakan kekuatan yang kuat ini. Murid-murid Balai Kendali Pedang mendongak dan terkejut melihat Hu Xianzi memperlihatkan semangat bela dirinya. Saudara Hu akan menggunakan serangan terkuatnya.
Jika orang Yuan Wurilem level 2 ini tidak segera memohon belas kasihan, dia akan mati. Siapa yang membuatnya menyinggung kakak senior Hu di depan umum dan berbicara kasar kepada tetua Han? Ini yang kau sebut mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Para murid akademi dan Dao yang hadir juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkondensasi pada pedang terbang di depan Hu Xianzi. Meskipun mereka bukan target pedang terbang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Seorang murid akademi dan Dao tidak dapat bertahan lagi, dan segera berlutut sambil memegang kartu ujian di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada murid Aula Yujian. Saya mengaku kalah, Anda dapat mengambil kartu ujian itu. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh Hu Xianzi. Hanya Ye Xuan yang masih berdiri di sana dengan santai, memperhatikan Hu Xianzi memadatkan energi sejatinya dengan penuh minat. Semakin Hu Xianzi melihat ekspresi tenang Ye Xuan, semakin marah dia. Dia menggunakan teknik pengendalian pedang secara maksimal dan berteriak, "Maju!" Pedang spiritual tingkat rendah itu meledak dengan suara pedang yang keras, terbang keluar, dan menunjuk langsung ke dada Ye Xuan. Saat pedang terbang itu ditembakkan, semua orang menahan napas, memikirkan nasib Ye Xuan dalam benak mereka, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal. Hanya Ye Xuan yang masih berdiri di sana tak bergerak. Hingga pedang terbang itu melesat di depannya dengan kekuatan guntur, dia menggerakkan tangan kanannya untuk mengendalikan pedang, dan jari-jarinya dengan lembut mengetuk gagang pedang burung pipit naga. Dentang! Pedang burung pipit naga langsung meledak dengan kekuatan 10 kali lebih kuat, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan dengan ledakan pedang itu menghancurkan pedang terbang Hu Xianzi. Kekuatannya tidak berkurang, dan cahaya pedang itu meledak lebih dahsyat, membubung ke langit. Cahaya pedang yang tajam berkelebat, Hu Xianzi mengeluarkan lolongan menyedihkan dan jatuh dari udara. Terkejut, semua orang yang hadir tercengang, dan murid-murid yang lebih lemah bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hu Xianzi baru saja terbang di udara dengan gagah berani sambil memegang pedangnya, namun tiba-tiba muncul kilatan cahaya pedang, dan dia pun terjatuh dengan kepala lebih dulu. Para murid yang mengerti apa yang tengah terjadi menatap Ye Xuan dengan mata terbelalak dan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Murid-murid Balai Kendali Pedang adalah yang paling terkejut, karena mereka melihat pedang terbang spiritual tingkat rendah yang dipinjamkan tetua Han kepada Hu Xianzi hancur hanya dengan satu serangan dan jatuh ke tanah menjadi 3 bagian. Ini adalah pedang terbang tingkat spiritual, tetapi patah hanya dengan satu serangan. Seberapa kuatkah kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Hal ini sangat mengejutkan ketujuh murid Aula Kontrol Pedang. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka dipenuhi dengan rasa takut. Hu Xianzi jatuh dari udara. Ada luka di dada kanannya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah mengucur deras. Dia terluka parah. Dia menatap pedang terbang tingkat roh rendah yang patah menjadi 3 bagian di tanah, meratap dalam hatinya. Itu adalah pedang yang dipinjamkan Han Sixiao kepadanya, dan pedang itu patah. Ini benar-benar berita buruk. Ye Xuan mengambil kembali pedang burung pipit naga, berjalan perlahan ke arah Hu Xianzi, dan mengalungkan pedang itu di lehernya. Hu Xianzi terluka parah dan nyawanya akan terancam jika pendarahannya tidak segera dihentikan. Meskipun dia sangat enggan, dia segera mengeluarkan kartu percobaan dan melemparkannya ke kaki Ye Xuan ambil. Apalagi, Ye Xuan tidak mengambil kartu percobaan dan terus bertanya. Aku sudah memberimu kartu ujian. Menurut aturan ujian sekte, setelah kau menyerahkan kartu ujian, kau tidak bisa melakukan apapun lagi. Apalagi yang kau inginkan? Kata Hu Xianzi dengan penuh kebencian. Tentu saja kamu harus membayar utangmu. Kamu pikir kamu tidak perlu membayar 300 poin kontribusi yang kamu hutangkan padaku. Ye Xuan berkata sambil terkekeh. Kau, Hu Xianzi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Luka di dadanya terus berdarah dan wajahnya semakin pucat. Ye Xuan tidak terburu-buru sama sekali, dia hanya memegang pedang dan menatapnya. Hu Xianzi akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi dia mengeluarkan token sekte dan mentransfer 300 sumbangan sekte kepada Ye Xuan. Kemudian dia mengeluarkan beberapa obat luka emas dan menuangkannya secara acak pada lukanya, berteriak agar seseorang membawanya kembali ke sekte. Ketujuh murid Aula Kendali Pedang saling berpandangan dan bersiap membawa Hu Xianzi pergi. Ye Xuan mengangkat tangan kanannya dengan 5 jari terbuka, dan mempraktikkan teknik pengendalian pedang. Pedang burung pipit naga segera melayang 3 inci di depan telapak tangannya, dengan ujung pedang menunjuk langsung ke 7 murid Balai Pengendalian Pedang. Ingin pergi? Tinggalkan kartu uji coba Anda. Apa katamu? Ketujuh murid Aula Kontrol Pedang menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. Kapan ada yang pernah meminta kartu percobaan kepada mereka? Aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya, tinggalkan kartu percobaan. Ye Xuan meninggikan suaranya dan berteriak. Ketika semua orang yang hadir mendengar ini, mereka menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka.
Para pengikut Akademi dan Dao tidak dapat mempercayainya, dan mereka berteriak dalam hati, hehehe, dia benar-benar mengancam para pengikut Aula Yujian untuk menyerahkan kartu ujian. Seorang murid dari Aula Master Pedang langsung berteriak marah, apa kau gila? Beraninya kau meminta kartu ujian kepada kami? Kenapa tidak? Aturan ujian sekte adalah bersaing untuk mendapatkan kartu ujian. Ye Xuan bertanya balik. Beraninya kau, murid Akademi dan Dao, bersikap begitu sombong. Percaya atau tidak, kami akan melumpuhkanmu. Teriak murid Aula Yujian. Kamu bisa mencobanya. Ye Xuan menunjukkan senyum berbahaya dan berkata, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa orang berikutnya yang jatuh di bawah pedangku akan tetap hidup. 7 murid Aula Kontrol Pedang semuanya marah. Sejak mereka memasuki Aula Kontrol Pedang, tidak ada yang berani memaksa mereka untuk memberi mereka kartu ujian selama ujian sekte. Ini adalah pertama kalinya. Mereka sebenarnya ingin mengambil tindakan, tetapi saat mereka melihat pedang burung pipit naga melayang di depan telapak tangan Ye Xuan, mereka semua tidak berani bergerak maju. Baru saja, pedang terbang ini menghancurkan pedang terbang tingkat roh menjadi 3 bagian. Mereka bertanya pada diri sendiri apakah tubuh fisik mereka bisa lebih kuat daripada pedang terbang tingkat roh. Seorang murid dari Balai Kontrol Pedang memimpin dan berkata, mengapa kita harus takut padanya? Kita ada 7 orang dan dia hanya punya 1 pedang. Jika kita menyerang bersama, bagaimana kita bisa kalah darinya? Ya, ayo serang bersama. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menangkis 7 pedang terbang kita. Murid-murid lain dari Aula Kontrol Pedang segera menanggapi. Ketika ketujuh murid Aula Pengendali Pedang berbicara, mereka melemparkan pedang terbang mereka secara bersamaan, berlatih teknik pengendali pedang, dan bersiap untuk menyerang. Di Aula Pengendali Pedang, sebenarnya tidak banyak murid yang dapat menguasai seni pengendali pedang. Namun, murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian sekte hanya 1 dari 100, jadi murid Aula Pengendali Pedang yang berpartisipasi dalam ujian ini pada dasarnya telah menguasai seni pengendali pedang. 7 orang menyerang pada saat yang sama. 7 pedang terbang tingkat Xuan melayang di udara, membuat suara pedang yang seragam, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Murid utama dari Balai Kontrol Pedang mengancam, belum terlambat untuk menundukkan kepalamu sekarang, atau aku tidak akan menjamin keselamatanmu saat ketujuh pedang itu keluar. Qi Kekai, apa yang kamu bicarakan? Cepat selesaikan permainannya dan serahkan kartu percobaan. Kekuatan spiritual Ye Xuan 10 kali lebih kuat daripada prajurit dengan level yang sama. Kekuatan pengendalian pedangnya begitu kuat sehingga dapat menghancurkan para murid Aula Pengendalian Pedang. Dia masih tidak takut saat menghadapi 7 pedang terbang. Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Terbangkan pedangmu, lanjutkan. 7 murid dari Aula Kontrol Pedang melakukan teknik kontrol pedang secara bersamaan. 7 pedang terbang berdengung dan terbang pada saat yang sama, melesat ke arah Ye Xuan. 7 pedang beterbangan, sorot mata Ye Xuan sedikit meredup, kelima jarinya sedikit ditarik ke belakang, lalu tiba-tiba terbuka, dan dia berteriak dengan suara yang dalam maju. Pedang burung pipit naga mengeluarkan teriakan pedang, terbang keluar, dan mengeluarkan cahaya pedang yang tajam, menuju ke arah 7 pedang terbang. Dentang, cahaya pedang menyambar, dan 7 pedang terbang itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan pecahan-pecahan pedang terbang itu berserakan di seluruh tanah. Ketujuh murid Balai Kendali Pedang terkejut dan marah ketika melihat pedang terbang mereka hancur berkeping-keping. Meskipun pedang terbang mereka hanya memiliki kualitas tingkat Xuan, pembuatannya membutuhkan poin kontribusi yang sangat besar. Pada saat ini, hati mereka berdarah, tetapi mereka tidak berani mengucapkan kata-kata provokatif lagi. Bagaimana pertarungan bisa terjadi jika 7 orang menyerang pada saat yang sama dan tidak ada satupun di antara mereka yang sebanding dengan pihak lainnya? Terlebih lagi, Ye Xuan jelas tidak membasminya, jika tidak, yang hancur bukanlah tumpukan pedang terbang, tetapi tumpukan mayat. Ye Xuan masih mempertahankan postur menghunus pedangnya, dan berkata dengan suara yang dalam aku akan mengatakannya sekali lagi, serahkan kartu ujian, lalu keluar. Kalau tidak, kamu akan menanggung sendiri akibatnya. Meskipun ketujuh orang itu tidak mau, mereka takut dengan pedang Ye Xuan tadi. Mereka menyerahkan kartu ujian bersama-sama, lalu membawa Hu Xianzi pergi dengan cepat. Guo Zitian dan murid-murid Akademi dan Dao masih berdiri di sana, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ye Xuan menyingkirkan semua kartu percobaan. Guo Zitian adalah orang pertama yang bereaksi. Dia bergegas maju dengan gembira dan menepuk bahu Ye Xuan, sambil tertawa dan berkata, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa mengalahkan mereka dalam situasi 1 lawan 7, dan kamu bahkan mengatakan bahwa kamu berada di level kedua alam Yuanwu. Kamu bahkan tidak mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Tingkat kedua alam Yuanwu adalah kebenaran. Ye Xuan menjawab dengan tenang. Guo Zitian tidak percaya. Tidak mungkin. Hu Xianzi sudah berada di level kelima alam Yuanwu, dan 7 murid Aula Yujian tidak lebih rendah dari level keempat alam Yuanwu.
Jangan khawatir tentang itu, ayo kita cari murid percobaan lainnya untuk mendapatkan kartu percobaan. Ngomong-ngomong, berapa banyak kartu percobaan yang harus kamu dapatkan di tahun-tahun sebelumnya untuk bersaing memperebutkan tempat pertama? Kata Yesuan sambil berjalan menuju pusat lembah. Ketika para murid Akademi Dandao melihat Yesuan hendak pergi, beberapa dari mereka ragu-ragu sejenak, mengambil 2 langkah cepat untuk menyusulnya, dan berkata dengan sedikit malu kakak senior Ye. Kakak senior Ye, bawa kami bersamamu. Tiba-tiba, seorang master muncul di Akademi Dandao yang mampu mengalahkan Aula Yujian dalam pertarungan 1 lawan 7. Semua murid Akademi Dandao tidak dapat menahan kegembiraan. Setiap tahun, Akademi Dandao dihancurkan oleh 3 akademi besar lainnya dalam ujian sekte. Namun, tahun ini terjadi perubahan haluan yang tiba-tiba. Sebagai murid Akademi Dandao, saya merasa lega. Baru saja, para murid Aula Kontrol Pedang begitu sombong dan meminta mereka berlutut dan menyerahkan kartu ujian. Sikap arogan itu membuat mereka menggertakkan gigi, tetapi mereka tidak berani melawan. Meskipun mereka sedikit bersemangat, para murid dari Akademi Dandao merasa sangat malu pada saat yang sama, karena mereka hanya ingin mengusir Yesuan, tetapi dia akhirnya mengalahkan 8 orang dari Aula Yujian sendirian. Di antara para pengikut Akademi Dandao ini, beberapa tidak bersuara untuk mengusir Yesuan dari awal hingga akhir, tetapi karena tekanan dari yang lain, mereka tidak dapat bersuara untuk menentang. Mereka memberanikan diri untuk mengejar Yesuan. Saudara Ye, bawa kami bersamamu. Guo Zitian langsung menjadi tidak senang dan berbalik untuk mengumpat apa maksudmu. Kau hanya ingin mengusir kami, dan sekarang kau masih berani menempel pada kami. Kakak senior Ye, kami tidak mengusirmu tadi, hanya saja yang lain ingin pergi, dan kami tidak punya pilihan lain, beberapa orang menjelaskan. Yesuan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa mereka hanyalah segerombolan domba. Tidak ada yang salah dengan mereka, tetapi akan menjadi beban jika membawa mereka. Titik. Tidak ada gunanya mengikutiku. Aku tidak bisa berbagi kartu ujian yang kuambil denganmu, kata Yesuan. Kami tidak peduli dengan kartu ujian. Kami hanya perlu mengikutimu dan bertahan sampai ujian selesai. Saat kami kembali ke Institut Alkimia, para tetua pasti akan senang dan akan menghadiahi kami pil tambahan. Beberapa orang berkata dengan tergesa-gesa. Kau boleh mengikutiku, tapi berikan kartu ujianmu. Aku akan melindungimu sampai akhir ujian, dan kemudian aku akan menggunakan kartu ujianmu untuk bersaing memperebutkan peringkat. Yesuan menyatakan persyaratannya secara langsung. Faktanya, sebagian besar tim akan memilih untuk fokus pada kartu uji coba untuk bersaing memperebutkan peringkat pada akhirnya. Lagi pula, jika 10 orang berbagi kartu uji coba secara merata, peringkat akhir mereka pasti tidak akan lebih baik daripada jika 1 orang berkonsentrasi pada kartu uji coba seluruh tim. Oleh karena itu, konsentrasi akhir kartu uji coba di uji coba sekte telah menjadi cara terbaik untuk bersaing memperebutkan peringkat akhir. Ketika orang-orang dari Akademi Dandao mendengar permintaan Yesuan, mereka tidak mengeluh dan langsung setuju. Baiklah, selama kita bisa bertahan sampai akhir ujian, kartu ujian kita akan diberikan kepada saudara Ye untuk bersaing memperebutkan peringkat. Bagi mereka, mereka tidak punya kekuatan untuk bersaing memperebutkan peringkat. Daripada kartu ujian mereka direbut oleh murid-murid dari akademi lain, lebih baik menyerahkannya kepada orang-orang mereka sendiri di Akademi Dandao. Jadi, 7 murid Akademi Dandao mengikuti Yesuan. Liu Mingsheng dan 2 murid lainnya dari Akademi Dandao adalah orang-orang yang mengusir Yesuan pada awalnya dan berteriak paling keras. Mereka tidak sanggup melakukannya, jadi mereka hanya bisa diam di tempat dan menyaksikan ke-7 orang itu mengikuti Yesuan pergi. Setelah meninggalkan sungai, Yesuan dan kelompoknya datang ke hutan untuk beristirahat. Yesuan, bukankah kita akan mencari tim lain untuk merebut kartu ujian? Setelah melihat kekuatan Yesuan, Guo Zitian menjadi sangat bersemangat. Dia benar-benar ingin bertemu dengan lawan dari 3 akademi besar lagi dan mengalahkan mereka. Masih ada lebih dari 2 jam lagi, mengapa terburu-buru? Yesuan bersandar di pohon untuk beristirahat, tidak terburu-buru sama sekali. Tetapi jika kita tidak segera mengambil kartu ujian, kita tidak akan mampu menyamai jumlah orang lain. Bagaimana kita bisa bersaing untuk mendapatkan peringkat? Guo Zitian menggaruk kepalanya. Betapa merepotkannya mengambil kartu percobaan satu per satu. Setelah yang lain mengumpulkan 100 atau 80 kartu, aku bisa mengambil semuanya sekaligus. Sederhana dan mudah, kata Yesuan. Pipi Guo Zitian berkedut. Itu tampaknya masuk akal, tapi berapa banyak kartu ujian yang dibutuhkan untuk mendapatkan tempat pertama dalam ujian tahun-tahun sebelumnya? Tanya Yesuan. Sekitar 100. Tempat kedua memiliki sekitar 80, dan tempat ketiga memiliki sekitar 50. Kira-kira begitulah jumlahnya. Jika Anda bisa mendapatkan 20, pada dasarnya Anda bisa masuk ke dalam 10 besar.
Jawab Guo Zitian. Ye Xuan sekarang memiliki 9 di tangannya, ditambah kartu percobaan dari 7 murid Akademi Dandao, jarak antara dia dan 10 besar tidak besar. Namun, tujuan Ye Xuan tidak sesederhana berada di 10 besar. Tim mana yang memiliki peluang terbaik untuk masuk ke 3 besar kali ini? Begitu mereka telah mengumpulkan sebagian besar kartu uji coba mereka, kita akan pergi dan mengambilnya, kata Ye Xuan. Guo Zitian menggaruk wajahnya yang bulat dan berkata, sebelum persidangan dimulai, tersebar berita bahwa orang yang memiliki peluang terbaik untuk masuk 3 besar adalah Hu Xianzi, tetapi dia sudah direnggut. Kali ini, Hu Xianzi memegang pedang terbang spiritual tingkat rendah milik Han Sixiao, dan Han Sixiao telah membantunya mengatur tim murid dari Aula Kontrol Pedang sebelum persidangan. Dapat dikatakan bahwa tim murid Hu Xianzi semuanya sangat kuat dan merupakan pesaing kuat untuk memperebutkan posisi 3 teratas dalam ujian sekte ini, dan mereka bahkan memiliki peluang bagus untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Namun, keberuntungan mereka tidak terlalu baik. Mereka memilih untuk membuat masalah bagi Ye Xuan di awal persidangan. Akibatnya, mereka tersingkir sebelum sempat menunjukkan kekuatan mereka. Apalagi, Ye Xuan bertanya lagi. Guo Zitian melanjutkan, ada juga Jiang Junfeng dari Akademi Kendo dan Luo Feipeng dari Akademi Tianwu. Mereka berdua sangat kuat dan sangat populer di akademi mereka. Banyak master yang bersedia mengikuti mereka. Jadi tim yang dipimpin oleh keduanya sangat kuat. Setelah jeda, Guo Zitian melanjutkan, selain mereka berdua, ada juga seorang murid perempuan dari Akademi Binatang Roh bernama Shen Yuxin yang juga sangat kuat. Namun, tidak banyak murid dari Akademi Binatang Roh yang berpartisipasi dalam uji coba, jadi timnya tidak cukup kuat. Akademi Binatang Roh, bolehkah aku membawa binatang roh untuk ikut serta dalam ujian? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa membawa binatang spiritual, tetapi binatang itu haruslah binatang yang kamu besarkan sendiri, jawab Guo Zitian. Ye Xuan mengangguk, lalu mengeluarkan setumpuk daging monster dari cincin penyimpanan dan berkata, ayo, kita tidak ada urusan apa-apa, mari kita panggang daging. Guo Zitian juga seorang pecinta kuliner. Ketika dia melihat daging monster yang diawetkan, dia langsung meneteskan air liur dan menyalakan api, sama sekali lupa tentang ujian itu. Jadi, sementara murid-murid dari akademi lain bersaing ketat untuk mendapatkan kartu ujian. Ye Xuan dan sekelompok orang duduk bersama dan mulai memanggang, berbincang dan tertawa. Mereka sama sekali tidak tampak seperti ikut serta dalam persidangan sekte, tetapi jelas-jelas datang untuk piknik. Lambat laun asap dari panggangan itu mengepul tinggi ke angkasa. Tidak lama kemudian, sekelompok murid dari Akademi Tianwu mengepung mereka. Hei, kalian cukup santai. Keikutsertaan Akademi Dandao dalam uji coba ini hanya formalitas. Baguslah kalian bisa berpikir positif tentang hal itu. Murid terkemuka dari Akademi Tianwu terkekeh dan langsung meneteskan air liur saat mencium aroma daging panggang. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, hei, daging ini dipanggang dengan baik. Beri kami beberapa potong daging panggang. Saat kami mulai, kami bisa bersikap lembut. Bukankah ini tawaran yang bagus? Murid-murid Akademi Dandao begitu menarik perhatian, bagaikan rangkaian umpan ikan termanis yang membuat semua orang ingin menggigitnya. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal ini. Murid-murid dari 3 akademi besar tidak mudah untuk dihadapi, tetapi bagi tim seperti Akademi Dandao, mereka seperti mangsa, dan siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkannya. Ketika para murid Akademi Dandao mendengar suara pria ini, mereka langsung menjadi gugup. Hanya Ye Xuan yang masih memanggang daging dengan tenang. Dia melirik pria itu dan berkata, tentu. 1 kartu percobaan untuk sepotong daging panggang, bukankah ini tawaran yang bagus? 100.